Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran ya. Sekarang kita akan memakai buku ini lagi, buku pena. Nah, kita lanjutkan pembelajaran yang tadi. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Nah, masih ingat tidak apa pengertian dari penyerbukan? Ingatkan lagi ya, penyerbukan itu adalah bertemunya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam atau cara dari penyerbukan. Nah, ada penyerbukan sendiri, lalu ada penyerbukan tetangga, lalu ada penyerbukan silang, dan juga ada penyerbukan bastar. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mulai yang pertama dulu. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, kita ambil contoh, misalkan ada mangga gadung. Nah, mangga gadung kan punya banyak bunga. Nah, di sini hanya ada satu bunga aja yang dipakai. Jadi, satu bunga itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di bunga itu juga. Jadi, hanya ada satu bunga. Lalu, penyerbukan tetangga. Nah, kalau ini serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, kalau yang ini ada melibatkan dua bunga. Jadi, di mana serbuk sari misalkan bunga pohon mangga gadung lagi ya. Kita ambil contoh. Serbuk sari di bunga A itu jatuh ke kepala putik bunga B. Nah, jadi ada dua bunga. Diingatkan, kalau penyerbukan sendiri satu bunga, kalau penyerbukan tetangga ada dua bunga. Lalu yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Kalau untuk penyerbukan silang itu melibatkan dua tumbuhan yang sama. Kita ambil contoh aja, misalkan salak. Ada pohon salak satu, ada pohon salak dua. Nah, di sini bunga pohon salak satu, serbuk sarinya diambil misalkan, lalu dijatuhkan di kepala putik bunga salak dua. Nah, jadi ada dua tumbuhan ya, diingatkan ada dua tumbuhan. Lalu untuk penyerbukan bastar. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, kalau yang ini sama, ada dua tumbuhan yang berbeda. Kita ambil contoh, ada bunga mawar merah sama bunga mawar putih. Beda kan, ada yang merah, ada juga yang putih. Nah, di sini serbuk sari, misalkan serbuk sari mawar merah dijatuhkan di kepala putik atau kepala putik mawar putih ini. Nah, itu disebut penyerbukan bastar. Nah, bisa dipahami sampai sini? Semoga bisa ya. Ustazah ulangi supaya kalian ingatkan, kalau penyerbukan sendiri melibatkan satu bunga, kalau penyerbukan tetangga melibatkan dua bunga, lalu kalau penyerbukan silang melibatkan dua tumbuhan yang sama, lalu kalau penyerbukan bastar melibatkan dua tumbuhan yang berbeda. Lalu, penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara. Ini yang membantu si serbuk sari ini jatuh ke kepala putik. Jadi ada yang membantu. Yang pertama, ada yang dibantu oleh serangga, ada yang dibantu oleh burung, manusia, air, dan angin. Nah, kalau serangga atau burung itu biasanya pada saat serangga dan burung yang menghisap nektar yang manis-manis di bunga itu, nah itu diambil sari-sarinya. Nah, benang sarinya itu ikut terbawa oleh si serangga sama si burung. Nah, itu yang dibawa ke bunga lain, makanya terjadi penyerbukan di bunga lain. Nah, itu dibantu oleh perantara. Kalau manusia ini biasanya membawa bunga. Ambil contoh aja salak. Nah, salak itu dibawa manusia, bunga salak itu dibawa manusia ke bunga salak yang lain. Nah, itu juga dibantu berarti sama manusia. Kalau air dan angin, misalkan ada hujan kah, atau misalkan ada angin kah pada saat itu atau pada lingkungan itu, nah itu juga membantu penyerbukan. Semoga bisa dipahami.